Assalamualaikum, ketemu lagi teman-teman. Ya, ini tanaman kita di pagi ini. Setelah kemarin tertimpa musibah pada roboh semua dan menyisakan ini, jadi yang patah itu juga ada ya. Kira-kira yang berhasil pulih itu ya 90% ya, tidak sampai 100%. Ada yang patah dua, ada yang buahnya pada rontok dan lain sebagainya. Kalau dilihat di sini juga sudah saya benerin, yang di bawah paranet ini yang patah, yang tadinya masih ada instalasi pipanya sudah saya cabut. Jadi yang sini saya gunakan model konvensional, sebagian saya pindahin ke sana. Yang di paranet itu oh ya, hari ini tanggal 11 bulan April tahun 2021, hari Minggu ya teman-teman ya. Jadwalnya penyemprotan insektisida. Ini sedikit yang bisa saya videokan. Ini yang patah ya. Ini salah satu contoh, karena ada beberapa yang patah. Ada yang saya buang semuanya karena patahnya itu di bawah, jadi tidak bisa diapa-apain lagi. Kalau ini yang patahnya di bagian cabang Y nya, jadi masih bisa pulih, sebelahnya kan masih ada ya. Ini beberapa, dan tak sedikit yang buahnya rontok, tapi mau diapain? Namanya musibah seperti itu ya kawan ya. Per hari ini tanamannya kalau dari sisi buah sih bagus, tidak ada masalah kawan. Ini banyak banget buahnya, bunga-bunganya juga banyak. Oh ya, kalau teman-teman ada mengalami kejadian semisal buahnya itu busuk, rontok sebelum waktunya, sebelum dia masak, itu diperiksa kawan ya. Biasanya diserang lalat buah seperti ini. Saya pun ada kasus seperti itu. Ini ada lubang ya, biasanya ada lubang kecil gitu. Nanti ini biasanya pasti akan membusuk dan tidak bisa sampai masak dan rontok ya. Ini sudah saya atasi dengan penyemprotan, tapi masih ada. Memang seperti itu ya kawan ya, kalau di cabai. Apalagi tingkat serangannya itu tinggi, tapi di sini saya sudah minimalisir dengan penyemprotan insektisida secara rutin. Sebenarnya itu idealnya menggunakan kurakron, tapi di sini musim hujan ya, jadi tidak memungkinkan menggunakan insektisida semacam itu dikarenakan dia bisa tercuci oleh hujan. Cara lainnya bagaimana memberikan jebakan lalat buah ya. Seperti ini contohnya. Botol dicat warna kuning dan di dalamnya diberikan petrogenol. Nanti dia akan mengundang lalat buah. Itu contoh lalat buah yang baru nyangkut, ada di situ masih hidup. Nah itu nyangkut kakinya kawan, terkena lem, dia tidak bisa kemana-mana. Kelihatan ya di situ tadi ya. Ya seperti itu, lalat buah seperti itu. Oh ya, di sini saya punya dua sistem ya, sudah sering saya jelaskan. Kalau kawan-kawan yang ingin memulai menanam seperti ini tapi tidak memiliki pipa, bisa gunakan cara ini kawan. Hasilnya menurut saya juga sama, baik juga. Bahkan lepas lebaran nanti akan saya kembangkan model seperti ini. Ini hanya diguyur nutrisi setiap 2 atau 3 hari sekali. Jadi selebihnya hanya disiram air biasa gitu ya. Kalau hari biasa ya tentu disiram dengan air biasa. Ketika jarak 2 hari atau 3 hari dikocor dengan nutrisi dan kembali lagi seperti itu. Pokoknya dalam 1 minggu bisa 3 kali pemberian nutrisi dan tiap harinya tetap disiram dengan air. Tapi kalau hari itu adalah jadwal penyiraman nutrisi, maka tidak usah disiram dengan air. Takarannya cukup 1 gelas, sudah banyak contohnya. Asik ya kawan menanam cabai seperti ini. Apalagi kalau kita lihat buahnya ada di mana-mana, itu menyenangkan. Dan tanaman saya ini tidak semuanya tinggi ya. Jadi alami saja, ada yang pendek, ada yang tinggi. Tapi di sini kan fokus kita itu bukan pada batangnya, tapi pada buahnya ya. Buahnya juga ada. Ini daunnya malah agak jelek, warna agak kuning-kuning, tapi tidak sampai terkena virus Gemini. Yang kena Gemini pun ada. Mungkin saya contohkan saja. Ini tidak bisa diobati ya kawan ya, kalau sudah seperti ini kondisinya. Warna kuning, mungkin disebutnya bule atau apa ya. Tapi buahnya tentu masih ada, karena dia terkenanya ketika sudah besar. Kalau terkena masih kecil, dia tidak akan sampai seperti ini. Biasanya bakalan kerdil dan daun-daun barunya bakal jelek terus-terusan. Nah kalau sudah terlanjur seperti ini, tidak apa-apa ya, selama dia terkenanya itu ketika sudah besar. Ini buahnya, kembangnya ini banyak ini.
banyak ya kawan ya. Dan dari bawah paranet itu sudah saya pindahkan di sini sebagian, dan saya gabung di sini. Tuh saya jejer aja, karena yang di paranet sana mau saya bongkar, jadi daripada tanamannya tidak bisa diperbaiki, saya letakkan di sini. Ini jaraknya terlalu rapat, malah semestinya tidak sebanyak ini, karena ini isinya terdiri dari 2 tempat ya. Yang di paranet tadi itu saya pindahkan juga ke sini, termasuk juga yang ini. Oke ya kawan ya, kita lanjut lagi untuk perawatan hari ini berupa penyemprotan insektisida. Untuk nutrisinya sendiri sudah pada paham ya kawan ya, sering saya peragakan, dan caranya itu-itu saja, dan takarannya hanya itu-itu saja. Ini obat kita kawan. Di setiap hari Sabtu atau Minggu, antara kedua hari itu, yang penting di akhir pekan, saya selalu menyemprotkan ini ya, Abamectin. Abamectin ini untuk mencegah tanaman kita terkena trips atau tungau. Untuk merek bebas, di sini saya tidak menunjukkan mereknya. Saya tutup misalnya begini. Lihat saja bahan aktifnya. Di situ tertulis Abamectin. Ini wajib kita pakai untuk cabai. Dari semua formula pestisida kita, pastikan salah satu menggunakan Abamectin. Mereknya bebas. Hari ini saya memerlukan air sekitar 5 liter karena 4 liter tidak cukup untuk satu lahan ini. Karena di minggu lalu itu saya gunakan 4 liter, itu saya harus nambah lagi sekitar setengah liter. Jadi saya paskan di 5 liter hari ini. Berarti obatnya itu cukup 2,5 cc sampai 3 cc ya, karena per setengah cc dari obat ini itu digunakan untuk 1 liter air. Di sini saya ambil 2,5 cc ya kawan ya. Untuk suntikan seperti ini banyak dijual di apotek. Saya sendiri menggunakan bekas suntikan tinta printer ya kawan ya. Saya punya beberapa dan cukup banyak, jadi saya tidak perlu kesulitan untuk menakar obat ini. Dan obat ini harus ditakar ya kawan ya, karena agar tidak mubazir. Kalau kita takar dengan tutupnya saja, itu potensi kehilangan atau potensi kelebihan kelebihan pestisida itu jauh lebih banyak. Kalau ini sudah sesuai anjuran yang tertera di kemasan. Biasanya itu sekitar ini ya. Di sini tertulis untuk cabai 0,25 sampai setengah cc untuk 1 liter airnya. Baik, tinggal aplikasi. Ini matahari sudah agak meninggi, tapi tidak terlalu cerah. Tapi tidak apa-apa, daripada tidak ada matahari sama sekali. Untuk perawatannya itu sederhana ya, hanya seperti ini kawan. Kalau hama seperti lalat buah, tanaman saya juga terkena. Itu memang susah dihindari, tapi tidak masalah selama yang menyerang itu tidak terlalu banyak. Kalau keseluruhan tentu subur ya teman-teman ya. Yang penting itu nutrisinya dijaga, takarannya, dan jangan sampai dia kekeringan. Ini bahkan banyak sekali buahnya. Bahkan calon-calon bunganya juga ada di sini, kecil-kecil. Oke, saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu, dan video ini akan tayang di hari Rabu tersebut. Oke, kita ketemu lagi. Halo, selamat pagi, sambung kembali teman-teman di channel ini. Hari ini hari Rabu, jadwal rutin kita di hari ini untuk melakukan penyemprotan. Itu semprotan sudah saya siapkan. Hari ini tanaman saya selain buahnya makin banyak, pohonnya juga semakin tinggi.
Ini ketinggian sekitar satu pundak saya, semuanya rata-rata seperti itu. Buahnya tentunya ada di mana-mana, apalagi ini masih buah pertama ya, jadi kita belum pernah panen sama sekali. Dan di sini calon-calon bunga dan bakal buah itu sudah bermunculan di mana-mana, di setiap pohon seperti itu. Dan buahnya juga besar-besar kawan, entah varietasnya memang seperti itu atau perawatan kita yang cenderung baik. Di sini semuanya sehat-sehat, tidak ada masalah dengan perawatan yang biasa kita lakukan seperti di hari-hari atau di video-video saya sebelumnya. Untuk nutrisi semuanya bekerja dengan baik, itu terbukti dan bisa dilihat langsung pada tanamannya. Mulai dari bunga dan buahnya itu ramai sekali kawan ya, seperti di hadapan kita ini. Dan buahnya gemuk-gemuk ya, ini buahnya gemuk. Tinggal nanti beberapa minggu kemudian ada terlihat mengkal dan masak, kemudian kita akan lakukan panen perdana di hari itu. Ya, ini tanaman kita ya kawan ya, semuanya baik-baik saja. Yang terkena Gemini pun, yang terlanjur rusak daunnya juga masih berbuah dengan sempurna. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini yang kalau mau lihat yang kena Gemini seperti apa, seperti ini ya. Ini masih ada bakal bunganya ya, dan tidak rontok, dia sehat-sehat saja. Itu biasanya dibawa oleh kutu kebul dan menyebabkan tanaman kita seperti itu. Yang di sana, yang di bawah paranet juga sama. Paranetnya sudah saya buka semua, tinggal dinding sampingnya saja, tapi di atasnya sudah full terkena sinar matahari, karena cabai itu sangat baik hasilnya apabila terkena sinar matahari. Oke, kita sambung kembali ya kawan ya. Untuk perawatan di hari ini, jadwalnya adalah pemberian fungisida. Fungisida yang saya gunakan di hari ini adalah ini ya, Amistar Top. Saya gunakan semprotan besar karena yang kecil sudah tidak sanggup lagi untuk menampung airnya ya, karena kapasitasnya hanya 5 liter. Dan berhubung ini daun-daunnya semakin lebar dan juga ranting-rantingnya semakin banyak, jadi saya membutuhkan sekitar 7 liter untuk satu kali penyemprotan. Untuk 7 liter Amistar Top saya gunakan sekitar berapa ya, 3,5 cc rasanya. Kalau per ya sekitar 3,5 cc. Ini sudah saya takar tadi, tinggal kita masukkan. Nanti akan saya buatkan video pembahasan terpisah tentang insektisida dan fungisida yang saya gunakan pada tanaman cabai ya, termasuk pupuk daunnya. Tapi nantikan saja videonya karena belum bisa saya buat sekarang. Jadi mungkin masih ada kawan-kawan yang bingung kapan harus menggunakan insektisida, kapan harus menggunakan fungisida, dan terus fungisida yang dipakai apa, insektisida yang dipakai apa, itu nanti akan saya bahas di video terpisah saja. Oke, lanjutnya lagi kita gunakan pupuk daun ya. Di minggu lalu rasanya kita gunakan MKP, maka di hari ini kita gunakan Gandasil merah ya, Gandasil B. Dosisnya itu sederhananya seperti ini ya. Untuk 1 sendok teh ini, 1 sendok teh seperti ini digunakan untuk 2 liter. Kalau kita gunakan 7 berarti sekitar 3 ya, 3 lebih lah, atau 3 saja sudah cukup ya. 1, 2, 3. Oke, saya akan isi air dulu ya, kemudian kita aplikasikan kepada keseluruhan tanaman kita ini. Baik, saatnya aplikasi. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung ya kawan, cara tanam itu sudah ada di deskripsi. Tinggal dibuka saja videonya, semuanya sudah ada dokumentasinya dari awal tanam sampai di hari ini, termasuk perawatan-perawatannya ya. Dan setiap akhir video itu selalu saya catat hal apa saja yang saya lakukan dalam 1 minggu itu. Dan nanti akan saya buatkan pembahasan terpisah tentang penggunaan fungisida dan insektisidanya, agar kawan-kawan yang tidak bingung ya dalam menggunakannya. Dan untuk hasilnya ya mungkin bisa dilihat langsung pada
tanaman-tanaman ini semuanya subur, daunnya hijau, dan tingkat kesuburannya itu pas ya. Karena kalau cabai itu kalau dia terlalu subur, terlalu hijau, dia akan rontok. Nah ini dari nutrisinya itu semuanya pas. Saya juga tidak mengaplikasikan pupuk tambahan lain kecuali pengocoran kalsium yang mungkin akan saya lakukan di minggu depan. Dan jadwal kalsium itu bisa dilakukan setiap 3 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali, atau ketika terjadi ada tanda-tanda kerontokan. Baik ya, saya mau lanjut dulu semua karena ini jumlahnya banyak. Di sebelah sini juga ada, di sana juga ada, semuanya harus saya semprot. Kita pulang ke rumah untuk mencatat hal apa saja yang saya lakukan di dalam 1 minggu ini, dan kita akan ketemu lagi di minggu depannya. Oke, kita pulang dulu. Oke kawan, ini sudah di rumah dan sekarang sudah sore hari, ini menjelang buka puasa. Jadi saya mengucapkan kepada teman-teman semua selamat menjalankan ibadah puasa dan sebentar lagi berbuka. Oke, dan kita buat penutup ya untuk di akhir video di hari ini. Ini hari ini tanggal 14 bulan 4 tahun 2021. Kegiatan kita adalah pemberian fungisida. Dalam hal ini tadi saya gunakan Amistartop, dan juga pemberian pupuk daun. Tadi saya gunakan Gandasil merah atau Gandasil B. Di tanggal 11 yang lalu, di tanggal 11 bulan 4 tahun 2021, kita mengaplikasikan insektisida Abamectin dengan dosis sesuai anjuran. Yaitu gunanya untuk mencegah tanaman kita terkena trips, tungau yang menyebabkan daunnya menjadi keriting ya kawan-kawan ya. Untuk pembahasan fungisida dan insektisida nanti sebisa mungkin akan saya buatkan video terpisah yang khusus membahas tentang itu, agar kita lebih mudah memahami dan kapan harus menggunakan insektisida dan fungisida, dan sesuai jadwal-jadwalnya juga ya. Oke kawan-kawan, kita sudahi dulu di acara hari ini. Saya harap bantuan like-nya kepada teman-teman semua yang menonton video ini agar saya bisa lebih baik lagi dalam membuat video. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, cara tanam ada di deskripsi, dan kita berjumpa lagi di minggu depan dengan kondisi tanaman yang pastinya sudah berbeda. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.